Halo semuanya, selamat datang di CLC Pemodelian Proses. Di sini kita akan belajar sedikit mengenai FOPTD, terutama mengenai bagaimana cara membaca grafiknya dan menentukan parameter-parameter FOPTD. Oke, kita mulai saja. Di sini adalah soal nomor 1, jadi kita punya proses yang ordernya tinggi gitu ya. Dimodelkan dengan FOPTD atau First Order Plus Time Delay gitu. Nah, soalnya itu apa? Jadi yang pertama tuh 1A ditanya waktu tundanya atau tau D, bisa disebut juga kadang-kadang sebagai theta gitu ya. Kemudian yang kedua adalah konstanta waktu atau tau P. Kemudian steady state gain-nya berapa, tau P, dan bagaimana fungsi transfernya. Oke. Setelah itu yang B bagaimana kalau misalnya si tau D-nya tuh naik. Bagaimana kalau tau P-nya turun, gimana kalau P-nya naik, bagaimana responnya, apa yang berubah dari responnya, apakah semakin nge-lag kah, atau semakin cepat, atau semakin lambat, gitu. Oke, di nomor 1 ini kita mulai saja. Nah, jadi biasanya itu yang pertama kita cari biasanya adalah K. Nah, K itu atau KP itu dapat dari mana? Bisa kita dapat dari data KM. Nah, untuk mengubah KM jadi ke K, kita butuh data M-nya. Si M-nya ini adalah apa? Input step. Input step di sini adalah 2 GPM, atau di sini inputnya sepertinya GPM galon per menit ya. Jadi di sini plus 2. Bisa dilihat itu berarti sebuah input step up gitu ya. Jadi bisa dibayangin di sini kalau misalnya kita punya sebuah HE gitu ya. Sebuah HE. Ini misalnya inputnya itu adalah laju alir air panas misalnya. Jadi kalau misalnya laju alir air panasnya saya panasin dari 5 GPM ke 7 GPM, berarti otomatis suhu di HE-nya logikanya semakin panas dong. Nah, itu makanya dari 10 derajat itu di yang atas itu di sini, makanya dia suhunya makin panas, dia naik gitu loh. Nah, jadi di sini input step-nya atau M-nya kita tahu ini adalah plus 2 GPM. Kemudian si KM-nya kita cari. KM itu adalah dari 10 atau steady state awal sampai ke steady state akhir. Di sini sekitar 15,8 derajat seperti itu. Nah, jadi KM-nya tuh sekitar 15,8 dikurang dengan 10. Jadi responsnya itu totalnya atau deltanya perubahannya itu KM-nya 5,8 gitu. Nah, di sini setelah itu kita juga bisa cari mengenai waktu delay-nya atau dead time-nya, tau D-nya. Di sini itu ya agak mungkin sedikit berbeda-beda setiap orang, cuman di sini ya kira-kira sekitar 5 lah, nggak jauh dari 5 menit. Jadi setelah dikasih input step, misalnya di menit ke 0 gitu ya, jadi setelah 5 menit dia baru ngerespon, jadi suhunya baru naik gitu. Oke. Nah, di sini data-data yang kita udah dapat, stepnya M-nya itu plus 2 GPM, KM-nya 5,8, kita cari K-nya berarti KM per M. 5,8 dibagi 2, 2,9. Terus tau D-nya atau datanya kita juga dapat tadi adalah 5 menit gitu. Kemudian selanjutnya kita cari apa? Kita cari tau P. Nah, tau P-nya itu kita cari dengan kita pakai pendekatan 0,632 km. Kita pakai cara itu, jadi mirip-mirip ya, mirip-mirip dengan first order gitu, dengan order 1. Jadi si tau P ini dia tuh terjadi atau waktu itu terjadi saat responnya 63,2% dari total respon. Jadi kalau udah 63,2% dari total responnya, itu waktu tau P-nya gitu. Jadi di sini kan respon total kita 5,8. Dari 10 jadi 15,8 kan 5,8. Nah, berarti 63,2% itu berapa? Berarti tinggal dikaliin aja ke 5,8. Hasilnya adalah di sini 3,67. Nah, jadi ingat ya 3,67 itu adalah perubahannya atau deltanya di sini. Jadi dia berubah 3,67 derajat lah ceritanya. Jadi jangan dicari 3,67 itu di grafik karena nggak ada. Jadi yang dicari itu adalah 10 derajat itu steady state awalnya ditambahin sama deltanya 3,67 dapatnya 13,67 derajat. Jadi 13,67 derajat itu ada di sekitar di sini. Nah, itu kita plot, kita lihat. Nah, di situ kita tarik ke kanan itu waktunya untuk mencapai 13,67 derajat Celcius itu adalah 22,5 menit. Nah, itu adalah waktu dari dikasih step, bukan waktu dari dia mulai respon. Makanya jangan lupa untuk dikurangi dengan tau D-nya tadi. Nah, di sini seperti dituliskan di bawah kanan ini, jadi
0,632 km itu atau di 13,67 derajat itu adalah waktunya 22,5 menit. Jangan lupa dikurangi sama tau D. Jadi tau P-nya itu adalah 22,5 menit dikurang 5 menit. Yaitu tau D-nya yaitu hasilnya 17,5 menit. Tapi kalau mau lebih jelas lagi, di sini nah itu tau P-nya 17,5, tau D-nya itu ini yang warna hijau sini. Nah, si tau P-nya yang warna biru ini gitu. Jadi makanya tadi 22,5 ini dikurang sama yang 5 karena kita cuma mau waktu ininya doang gitu, yang warna biru. Oke, setelah ini kita lanjut lagi ke fungsi alih. Fungsi alih. Fungsi alih di sini kita punya rumus FOP tadi adalah y fungsi t atau output fungsi waktu gitu ya, adalah km dikali 1 min f pangkat min t min tau d per tau p gitu. Kemudian kita punya data km-nya berapa, tau d-nya sekian, tau p-nya sekian. Udah deh, tinggal masukin aja, dicemplung-cemplungin aja itu data km-nya sekian, tau d-nya sekian, tau p-nya sekian, masukin aja, dapat fungsi alihnya sekian. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 1b. Nah, 1b ini kita dari soal kan ditanya tadi bagaimana kalau misalnya kp-nya naik, tau d-nya naik, tau p-nya turun, apa efeknya terhadap respons gitu. Nah, ini saya coba kalau KP-nya naik ini bla bla gitu, saya coba perubahan itu dikali 2. Berarti kalau KP-nya naik berarti dikali 2, tau D-nya naik dikali 2, tau P-nya turun dibagi 2. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Yang kasus 2. Kalau di sini kalau mau dari pembahasannya berarti nah ini yang pertama adalah KP. Kita omongin KP itu gain. Berarti kalau gain-nya naik, KP-nya naik, itu berarti semakin banyak respon yang dihasilkan atau semakin besar respon yang dihasilkan. Ini dengan input yang sama, dengan sama-sama diubah 2 GPM, itu berarti responnya makin gede. Berarti temperaturnya yang tadinya cuma berubah dari 10 jadi sekitar 15-an, 15, atau 16,16an gitu ya, derajat. Sekarang berubah dari 10 bukan sampai 16 doang. Ini berubah sekitar 21 derajat gitu. Jadi responnya semakin besar lah, atau bisa dibilang ini semakin agresif gitu. Kemudian itu adalah KP. Nah, kemudian di sini yang kedua adalah daytime. Daytime kan lebih simpel ya. Daytime kalau lebih banyak berarti ya lebih nge-lag, lebih ketundanya semakin banyak. Setelah dikasih step, dia baru ngerespon setelah 10 menit. Yang tadinya 5 menit udah ngerespon, sekarang tunggu 10 menit dia baru ngerespon gitu. Makanya lebih nge-lag. Oke, kemudian yang terakhir itu adalah tau P. Tau P-nya turun, berarti logikanya itu adalah waktu untuk mencapai 63,2% dari respon. Berarti kalau tau P-nya semakin kecil, berarti waktu yang dibutuhkan semakin kecil. Ini, waktu yang dibutuhkan semakin kecil, berarti responnya lebih cepat dong. Nah, ya di sini juga bisa lihat bahwa di sini yang kasus 2 itu naiknya lebih cepat itu. Dia lebih curam naiknya. Lebih cepat lah naiknya gitu kan. Kalau yang kasus 1 itu yang tau P-nya lebih besar, dia naiknya lebih pelan-pelan, lebih lambat gitu lah naiknya. Oke, itu yang nomor 1. Jadi nomor 1 udah beres. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini sebenarnya mirip sekali dengan yang nomor 1. Cuman di sini kalau kita lihat dari gambar di soalnya ini sepertinya lebih mengarah ke metode yang berbeda dari nomor 1. Kalau tadi nomor 1 itu kita pakai metode 0,632 km, di sini kita pakai metode titik belok atau point of inflection. Di sini ada satu grafiknya gitu. Bagaimana cara kita menggunakan metode ini? Jadi kita di sini kita cari titik di mana dia gradiennya paling curam gitu ya. Kalau ini sekitar di sini tengah-tengah, kalau ini sekitar di sini yang paling curam. Kita buat garis singgungnya terhadap si responnya gitu. Kita buat garis singgungnya, di sini juga sama buat garis singgungnya. Kita buat garis singgungnya, kemudian kita potongin sama garis horizontal di steady state akhir gitu. Dapat titik potongnya, kemudian kita tarik ke bawah. Itu dapat si tau P-nya gitu. Tau P di sini. Nah, kemudian untuk parameter-parameternya kita mulai dari tau D. Kalau tau D mungkin simpel lah ya. Di sini kita bisa lihat langsung kalau di sini dia delay 0, masih diem terus, baru ngerespon setelah sekitar 4 satuan waktu, entah itu detik atau entah itu menit atau jam mungkin gitu. Jadi 4 itu adalah waktu
delay-nya 4. Kalau mau lebih akurat tuh bisa diinterpolasi. Kemudian untuk tau P-nya ini seperti yang tadi udah dijelasin, setelah diturunin ke bawah ini, potongnya diturun ke bawah itu adalah nilai dari tau P-nya, tapi masih mengandung tau D. Nah, di sini 7,45 itu bukan nilai tau P-nya, tapi adalah nilai dari 7,5 ini sampai ke 0 ini. Yang kita mau hanya tau P-nya di sini, hanya di sininya doang. Seperti yang di sini, kan bisa dilihat ini nggak sampai tau P-nya kan nggak sampai ke titik 00 ya, gitu. Makanya di sini 7,45 dikurangin 4, dapat tau P-nya sekitar 3,45 gitu. Dan yang terakhir adalah nilai, kita hitung nilai K atau KP di situ. Nah, jadi untuk itu nilai K sama seperti tadi kita hitung nilai KM-nya. KM-nya di sini dari steady state awal atau 0 sampai ke yang akhir 10, steady state akhir 10. Di 10 dikurang 0, 10. Kemudian kita juga punya data di soal bahwa input step-nya atau M-nya itu adalah 5. Makanya kita punya data M-nya 5, kita cari K-nya dengan KM per M, 10 per 5, 2. Oke. Kemudian sama kayak tadi, untuk fungsi alih kita cemplungin aja data K, tau P, tau D, kita cemplungin aja ke rumus, dapat fungsi alihnya sekian. Kemudian sama kayak tadi, ini saya coba Excelin berdasarkan fungsi alihnya. Jadi ini mirip-mirip kayak tadi, sebenarnya prinsipnya sama. Jadi kalau misalnya di sini KP-nya kan di sini turun dari kasus 1 ke kasus 2, berarti sama kayak tadi. Kalau KP-nya turun, berarti prinsipnya adalah KP itu gainnya. Kalau di sini gainnya turun, berarti dia responnya tidak sebesar yang kasus 1 gitu. Makanya di sini responnya dari 0 cuma sampai sekitar 4,5 lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk KP udah beres. Nah, kemudian tau D sama kayak tadi tau D-nya kan yang tadinya nge-lag-nya 4, sekarang nge-lag-nya cuma 2. Jadi di satu waktu kedua dia udah ngerespon. Dan yang terakhir di sini kalau tau P-nya naik. Nah, kalau tau P naik itu berarti sama kayak tadi dibutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai respon yang 63,2%. Maka dari itu di sini juga bisa dilihat bahwa kalau yang kasus 1, tau P-nya di sini 3,45 ini dia naiknya cepat. Kalau yang di sini tau P-nya naik jadi 6,9, di sini lebih lambat naiknya gitu. Makanya di sini dibilang naiknya respon lebih lambat. Oke. Kurang lebih seperti itu dua soal yang kita bahas untuk CLC kali ini. Oke. Sekian, terima kasih dan good luck semuanya buat UAS kita. Thank you.